Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Indrawan dari jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2019 dengan NIM belakang 006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh pendidikan dunia, yaitu Paulo Freire. Paulo Freire lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, yaitu sebuah kota pelabuhan di timur laut Brasil. Paulo Freire tutup usia pada tanggal 2 Mei 1997 di Rumah Sakit Albert Einstein, Sao Paulo, Brasil, pada usia 75 tahun akibat serangan jantung. Riwayat pendidikan Paulo Freire. Pada usia 15 tahun, Paulo Freire berhasil menyelesaikan sekolahnya dengan nilai pas-pasan, sekedar cukup untuk memenuhi syarat masuk sekolah lanjutan. Setelah keadaan keluarganya sedikit membaik, ia dapat menyelesaikan sekolahnya dan kemudian ia masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Recife, sembari mempelajari filsafat dan psikologi bahasa. Dan pada tahun 1957, beliau meraih gelar doktor dalam bidang sejarah dan filsafat pendidikan. Keluarga Paulo Freire. Ayah Paulo Freire bernama Joachim Themistocles Freire, yakni seorang polisi militer tidak terlalu taat pada agama, sehingga jarang sekali pergi ke gereja, sedangkan ibunya bernama Edeltraud Nevers Freire beragama Katolik. Ibu Paulo Freire berasal dari Pernambuco. Pada tahun 1944, Paulo Freire menikahi Elza Maria Costa Oliveira dari Recife, yaitu seorang guru sekolah dasar yang kemudian menjadi kepala sekolah. Dan dari pernikahan ini, Paulo Freire dikaruniai 2 orang putra dan 3 orang putri. Yang berikutnya adalah kata-kata mutiara dari Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Atau yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pendidikan tidak mengubah dunia, itu mengubah orang-orang yang akan mengubah dunia, Paulo Freire. Sehingga dapat kita artikan bahwa pendidikan tidak akan mengubah dunia, tetapi orang yang memiliki pendidikan atau ilmu yang akan mengubah dunia. Yang kedua ialah cambiar es difícil pero es posible. Atau yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan perubahan itu sulit tapi mungkin saja, Paulo Freire. Dan yang ketiga ialah saya tidak di dunia hanya untuk beradaptasi, tetapi untuk mengubahnya, Paulo Freire. Dari kata-kata di atas kita dapat termotivasi. Kita di dunia ini tidak hanya untuk mengikuti arus, tetapi kita dapat mengubah arus hidup kita agar menjadi lebih baik. Yang selanjutnya ialah kontribusi tokoh. Paulo Freire melawan pendidikan yang sudah ada, yaitu pendidikan gaya Bank dengan pendidikan hadap masalah. Pendidikan gaya Bank yaitu proses belajar mengajar, guru tidak memberikan pengertian kepada peserta didik, tetapi memindah sejumlah rumus kepada siswa untuk disimpan dan kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan. Pemikiran itu ditolak tegas oleh Paulo Freire sehingga mengutarakan alternatif, yaitu pendidikan hadap masalah. Pendidikan ini berpusat pada manusia, yang dimana menjadi titik tolak masalah yang terjadi, lalu bersama-sama mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Pada Juni 1963 sampai dengan Maret 1964,
Palover dan timnya juga memberantas buta huruf kepada ribuan petani miskin di timur laut. Tidak hanya itu, Palover juga mengeluarkan karya-karya besar yang lainnya, antara lain sebagai berikut. Berikut adalah sedikit dari karya-karya Palover. Karir dari Palover. Pada awal tahun 1960-an, Palover menjabat sebagai Direktur Cultural Extension Service yang pertama di Universitas of Recife. Pada awal tahun 1970-an, Palover menjadi konsultan dan akhirnya menjabat sebagai penasihat khusus Kantor Pendidikan Dewan Gereja se-Indonesia di Jenewa. Pada tahun 1979, Palover diangkat menjadi guru besar di Universitas Negeri Campinas dan Universitas Katolik Sao Paulo. Pada tahun 1988, Palover diangkat menjadi Menteri Pendidikan untuk kota Sao Paulo. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan penulisan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.